Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, channel yang ditunggu-tunggu semua orang. Bercanda. Gimana kabar kalian semuanya? Buat yang sedang istirahat udah selesai ngebeatnya, selamat beristirahat. Dan semoga pendapatan hari ini memuaskan bagi kalian semua dan tetap bersyukur apapun itu yang didapatkan. Dan untuk yang masih ngebeat juga malam-malam ini, gua doain semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Ya, di video kali ini karena banyak pertanyaan di kolom komentar dan di Instagram gua bakal membahas apa yang ditanyakan, yaitu adalah sistem rolling dan akun member. Yang katanya sistem rolling ini seminggu gacor seminggu enggak, sehari gacor sehari enggak, yang katanya bla 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 bla. Dan di sini gue bakal bahas menurut pendapat gue sendiri dan menurut pendapat kawan-kawan gue di lapangan yang satu nasib seperti kita ini. Dan gue juga sama akan bakal membahas juga masalah akun member yang katanya buat gacor, yang katanya akun-akun yang deket orang dalam kantor Gojek lah, dan yang dijamin orderannya lah, yang bla 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 segala macam lah. Di sini gue bakal kupas tuntas semuanya menurut pendapat gue dan menurut fakta di lapangan sekitar gue ini. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jika berbeda pendapat bisa kalian cantumkan di kolom komentar, atau ada pertanyaan hal-hal masalah ojek online khususnya Gojek, bisa kalian di kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram gue langsung di atas ini, dengan cara follow dulu supaya DM kalian tuh bisa masuk ke Instagram gua. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan yang pengen gua bahas ini, gua bakal menunjukkan biasa penghasilan gua di hari ini, tepatnya tanggal 25 Agustus 2020. Dan gue cerita sedikit sebelum gue melahirkan penghasilan gua. Hari ini gua merasakan delay parah, nggak tahu gua sendiri apa kalian juga, apa cuma di kota gua doang, apa di kota kalian juga. Tulis di kolom komentar coba gimana kalian hari ini tanggal 25, delaynya parah nggak, apa sama aja, apa nggak delay. Cuman gue merasakan delaynya parah banget. Gue ngebeat seperti biasa jam 5 subuh, setelah sholat subuh gue langsung berangkat ngebeat jam 5. Dan gue sampai jam 12 kurang lebihnya gue nggak dikasih orderan. Bayangin, dari jam 5 subuh sampai jam 12 nggak dikasih orderan sama sekali. Udah jadi kayak pengukur jalan gue hari ini pokoknya. Kesana kemari ngukur jalan begini, kesana kemari, ke spot ini pindah lagi, pindah ini. Waduh, sampai bensin gue habis 15.000, belum dapat orderan sama sekali. Tapi nggak di situ aja, gua nggak menyerah karena gua nggak merasa melakukan kesalahan. Gua merasa keluar pagi terus selama 2 bulan ini. 2 bulan ini orderan gua konsisten, alhamdulillah 15 ke atas, kadang juga turun sedikit. Dan gua juga gua rasa customer gua juga puas, gua layaninnya, nganter makanannya gitu. Gua juga selama 2 bulan ini nggak merasa cancel orderan gitu kan, jadi gua nggak merasa bersalah. Jadi gua yakin aja. Jadi habis sholat zuhur gue ngebeat lagi, gue kelilingin motor gue, nggak berhenti sampai gue mendapatkan orderan. Dan alhamdulillahirobbilalamin, penghasilan gue di tanggal 25 ini adalah 12 orderan, uang yang 415.200 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin, 12 orderan, walaupun biasanya 15 ke atas, ini 12 orderan, tapi uangnya melebihi 20 orderan, GoFood semua. Ini alhamdulillahirobbilalamin, rezeki gue dibukain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban doa gue dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua gue dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerja keras gue menghasilkan sesuatu. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang gak dikasih orderan. Setelah sholat zuhur gue minta segala sesuatunya tolong dibukakan rezeki gue dari mana aja. Dan alhamdulillahirobbilalamin, gue dapet hasil yang alhamdulillah maksimal banget bagi gue. Yang kita tanpa bonus bisa mendapatkan uang 400.000, bagi gue wow banget, wow. Jadi salah satu jawaban dari gue adalah sistem rolling tadi. Kalau bagi pendapat gue pribadi, atau gue tanya kawan-kawan gue di sekeliling gue itu, kalau pendapat gue ya jujur aja, tapi terserah kalian. Mungkin kalian juga berbeda pendapat dengan gue, karena fakta di lapangan tuh memang nggak ada yang bisa menebak, dan nggak ada yang bisa menyimpulkan bahwa pendapat si A, B ini memang benar-benar 100% itu benar, nggak bisa. Karena fakta di lapangan itu berbeda sekali. Mungkin ada sebagian yang merasakan, ada sebagian yang tidak. Tapi untuk sistem rolling sendiri, gua pribadi tidak meyakinkan bahwa itu ada gitu sistem rolling itu ya. Karena mungkin banyak kawan-kawan di sana itu banyak, pokoknya seminggu gacor seminggu enggak. Nah,
Dalam arti gacor ini apakah gacornya berapa trip dulu nih? Cuman kalau seandainya 10 ke bawah, mungkin itu masih banyak yang lebih gacor mungkin yang di lain-lainnya. Karena masalah rolling ini nih mungkin banyak faktor juga. Pertama bisa jadi orderan di sekeliling kita itu nggak sebanding dengan driver yang ada di tempat. Kan kita nggak tahu, nggak bisa kita nebak dengan 100% benar. Yang kedua mungkin di sana sekeliling kita tuh banyak driver yang lebih bagus daripada kita, jadi kita bisa kalah saing dengan driver yang pekerja keras itu. Dan yang ketiga juga bisa jadi memang pesanannya mengurang ya, sama lah seperti drivernya, banyakkan driver daripada customer gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan, karena yang namanya kita sama-sama berada di Gojek ini kan pasti satu sistem gitu kan. Kalau seandainya terjadi rolling atau benar-benar di rolling, pasti semua merasakannya. Tapi di sini kawan-kawan gue yang mungkin akun lagi di atas, seperti alhamdulillah gue juga seperti 15 ke atas gitu kan, hari ini 12 orderan aja, itu nggak terlalu merasakan efek samping yang katanya di rolling, tergantung kita. Jadi gue juga pernah tadi hari ini juga merasakan delay yang parah kan, tapi gue nggak menyimpulkan itu bahkan ada rollingan begitu. Yang penting gue merasa nggak ada salah, merasa kerja gue udah baik, jadi gue tinggal lakuin yang kata gue tadi. Gue muter di area gue, muter-muter sebelum dapet orderan, gue nggak bakal berhenti itu motor, gue muterin terus. Tapi alhamdulillah ada yang nyangkut dengan argo kelas kakap, argo 60, 70, 50, 40, itu gue ambil semua, gue selesaikan dengan baik. Walaupun gue sempet 7 jam digantung, gue lontang-lantung nggak tahu harus ngapain, tapi gue tetap berusaha aja. Jadi pendapat gue untuk sistem rolling pribadi ini, dalam pendapat gue pribadi itu, bagi gue jangan terlalu dipercaya ya. Karena kalau kita terlalu percaya itu buat mental kita down, bisa juga buat mental kita down, karena kita udah merasa paling bagus nih, udah merasa paling kerja giat, tapi kita berpendapat bahwa ada sistem rolling, jadi serasa kita tuh nggak adil kan. Jadi terjadilah down di situ kita, padahal itu nggak ada. Itu hanya perasaan kita aja, mungkin perasaan orang lain juga. Cuman kalau kalian meyakininya ya nggak masalah. Cuman gue nyaranin jangan perlu diyakini 100%, karena itu bisa membuat kita down. Itu buat kalian yang nanya masalah atau membahas masalah sistem rolling, ngomong Gojek nggak adil segala macam. Ingat, tolak ukur adil itu bukan disamaratakan. Tolak ukur adil itu siapa yang lebih giat ya dia yang berhak mendapatkan yang lebih gitu kan. Jadi kita harus melebihkan lagi kerja keras kita itu. Dan jangan merasa kita tuh paling kerja keras, merasa paling yang lebih kerja keras di antara semua orang. Itu salah, karena kita nggak tahu semua orang di sekitar kita itu gimana. Gue juga pribadi, gue yakin masih banyak banget yang lebih bagus dari gue. Makanya gue nggak boleh goyang atau nggak boleh sampai gue ini kerja gue lebih jelek gitu daripada sebelumnya. Bisa-bisa gue keambil alih oleh driver-driver yang lebih rajin daripada gue. Terus gue lanjutkan yang masalah kedua, masalah akun member yang udah mencakup luas banget di daerah gue pribadi juga, di daerah mungkin kalian juga yang katanya akun kalian tuh kalah dengan akun member lah. Terus akun kalian itu merasa dikacangin sama akun member lah. Jadi begini, ini pendapat gue pribadi. Pertama, akun member itu berasal dari orang-orang yang menjual seperti aplikasi mood gitu ya, aplikasi yang dilarang oleh Gojek sendiri, dan pokoknya kayak masang tuyul lah, masang gimana, masang titik gitu bisa. Nah itu yang mereka biasakan nama member. Jadi member itu maksudnya bisa jadi bayar per bulan ke mereka yang punya aplikasi tersebut, setor setiap bulannya. Ada juga yang cuma bayar sekali doang masuk member. Mungkin kata member ini berkeliaran, jadi orang menyangka member ini bahwa kita yang dekat dengan orang Gojek ini bisa digacorin atau bisa diprioritasin. Sebenarnya itu bagi gua pribadi itu salah. Karena begini, kalau seandainya terjadi seperti itu, ada pihak-pihak Gojek yang membuat akun driver itu bisa gacor tanpa kerja keras atau karena deketnya orang kantor dan sama driver, itu sebenarnya Gojek bisa kena pidana. Karena kenapa? Karena itu mendiskriminasi driver-driver yang rajin gitu kan, driver-driver yang polos, yang mainnya bener. Cuman kan udah ada juga sebagian kasus kan, ada sebuah perusahaan memprioritaskan sebagian drivernya karena ada unsur-unsur tertentu apa gimana gitu lah, gue nggak paham juga. Cuman di sini gue jelasin, gue sampai saat ini dari pertama kali gue ngojek, bahkan kawan-kawan gue yang lebih lama juga, ketika gue tanya akun member itu apa, jawabannya sama, itu semua nggak ada.
Mungkin kalian coba cek sendiri yang gacor-gacor yang bisa 20 trip per hari konsisten terus, coba lihat akun mereka pasti murni, nggak ada yang main macem-macem. Insya Allah gue jamin. Karena kenapa? Karena gue sampai sekarang ini belum nemuin juga begitu. Itu hanya omongan dari mulut ke mulut. Yang ada juga orang mungkin dia lagi anyep cuman hatinya iri dengki, bilang itu mereka member wajar gacor. Itu sama aja nggak menghargai kerja keras rapper di lapangan yang memang keluarnya bener-bener konsisten gitu kan. Mereka udah konsisten bener-bener tapi dituduh atau dipitnah jadi akun member atau akun yang deket sama orang Gojek gitu kan. Gue pribadi itu nggak percayakan hal itu. Gue percaya yang bakal kerja keras itu yang bakal menuaikan hasil. Dan untuk penghasilan gue tadi, gue berharap jangan menilai untuk sebelah mata, tapi jadikan motivasi untuk kalian dan pembelajaran apa yang gue sampaikan, apa yang gue sampaikan gitu. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya, dan jangan pernah melihat sesuatu tuh dari hasilnya, tapi nilailah seseorang tuh dari gimana cara dia mencapai tujuan itu. Kalau kita melihat hasilnya aja gitu, jadi kita kadang juga bisa meremehkan orang itu atau merasa orang tuh pamer atau gimana. Cuman gimana caranya kalian itu bisa mencapai seperti orang tersebut atau kawan-kawan kalian yang lebih mantap lagi gitu kan. Karena bagi gue udah puas banget yang namanya berada di bawah akun itu kan. Di sini gue jelasin bahwa akun gacor juga bakal terjadi goyang, bakal bisa goyang dan bakal bisa turun lagi ke gagu. Itu nggak menghapus kemungkinan atau menutupi kemungkinan, maksudnya itu nggak menutup kemungkinan gimana kinerja kita, gimana keadaan di lapangan itu kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa hanyalah mempertahankan kerja keras kita dan memperbaiki kerja keras kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita ini sendiri dengan diri kita yang kemarin, yang minggu kemarin, yang bulan kemarin, dan yang tahun kemarin. Jika kalian lebih bagus dari hari kemarin dan bulan kemarin, berarti kalian sudah berhasil. Jadi nggak perlu jauh-jauh kalian membandingkan dengan orang lain. Jadi bandingkanlah diri kalian itu dengan diri kalian sendiri. Jadi di video kali ini itu aja pembahasan gua tentang masalah akun member dan masalah sistem rolling. Semoga penjelasan gua ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjawab pertanyaan kalian dan bisa menjawab unek-unek kalian. Dan jika ada pertanyaan lainnya atau apa bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing sama-sama. Mungkin kawan-kawan juga punya pendapat lainnya, jadi mungkin saling balas komentar atau DM di Instagram gua ada di sini. Jadi pesan terakhir dari gua adalah jangan telan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu dan harus di sumber yang jelas. Jadi jangan pernah telan mentah-mentah karena itu bakal bisa menjadi bumerang buat kita atau bisa menjadi semangat kita tuh menurun. Jadi itu aja video dari gua, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu waspada.